Hai, refleksi motivasi dan merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Trideci. Saya guru SD Santoleo 3. Moto pendidikan, ayo berkembang, terus berkembang, semangat berkontribusi. Tujuan pembuatan video ini yang pertama adalah menyebarkan hal baru tentang motivasi dan merdeka belajar yang telah saya pelajari dalam program Semangat Guru 2. Kemudian, cara dalam melatih motivasi. Kemudian yang ketiga adalah tips mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Yang pertama yaitu menyebarkan apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri dalam mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan. Jadi motivasi itu adalah niat dari diri sendiri. Sedangkan teori motivasi ada dua, yakni teori motivasi konten hierarki kebutuhan manusia Maslow dan teori motivasi proses Loki dan Latham, yaitu teori menetapkan tujuan atau goal setting. Selanjutnya, teori motivasi konten hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow itu ada hierarki. Yang pertama dari yang paling bawah, yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan dari diri yang paling dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Jadi motivasi manusia itu terdiri dari keinginannya untuk menikmati hal-hal duniawi seperti itu. Kemudian kebutuhan rasa aman, menyampaikan pendapat kepada pimpinan, bertanya pada guru untuk siswa, tidak khawatir diajak teman, jadi merasa diri sebagai pribadi yang aman tanpa perlu takut suatu apapun. Kemudian yang ketiga, kebutuhan relasional, yaitu menjadi bagian dari suatu komunitas. Artinya dia diakui dalam suatu lingkungan. Kemudian nomor berikutnya yaitu dorongan atau kebutuhan harga diri, seperti dorongan agar respek dan dihargai oleh sesama. Kemudian yang paling tinggi yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Ini dimulai dari dorongan agar mengekspresikan potensi diri dan pengembangan diri, begitu juga dengan layanan membantu orang lain. Yang selanjutnya yaitu teori yang kedua, yaitu motivasi proses Loki dan Latham, yaitu teori menetapkan tujuan, yaitu goal setting. Teori ini dimulai dari nilai pribadi, value yang kita miliki, kemudian membentuk suatu emosi atau keinginan, dan untuk mencapai tujuan. Dari tujuan tersebut, akhirnya membentuk suatu respon, tindakan, perilaku, atau kinerja. Setelah itu, kita mendapatkan sebuah konsekuensi dari apa yang telah dilakukan, kemudian melakukan umpan balik refleksi untuk merubah tujuan berikutnya atau memperbaiki tujuan berikutnya. Merdeka belajar. Merdeka belajar ada 3 prinsip utama, yaitu komitmen pada tujuan,
mandiri pada cara dan refleksi berkala, berkomitmen pada capaian pembelajaran jika pada pembelajaran, kemudian mandiri pada cara, jadi apa yang kita lakukan berlandaskan pada kemandirian, kemudian melakukan refleksi setiap pembelajaran, seperti itu. Bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi? Ada 2, yaitu pertama, refleksi mengajar dan refleksi belajar. Untuk refleksi mengajar, membantu saya untuk memetakan kebutuhan diri, menyusun tujuan mengajar, dan strategi umpan balik berkelanjutan. Untuk refleksi belajar, melakukan asesmen diagnostik, memandu murid menyusun tujuan belajar, dan strategi umpan balik berkelanjutan. Tips untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar yaitu yang pertama adalah terus merefleksikan diri dimulai dari konten dan proses. Yang kedua, pengembangan diri. Rajin mengikuti kegiatan pengembangan diri. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan wajah yang bahagia. Yang keempat, cintai pekerjaan, pahami merdeka belajar, dan terapkan. Mari Bapak Ibu Guru hebat, ikuti pelatihan Semangat Guru 2. Ayo berkembang, terus berkembang, semangat berkontribusi. Belajar Semangat Guru 2, Jawa Barat.